Indonesia selalu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan Yohanes 3:36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Di pagi ini saya mengucapkan selamat pagi, semangat pagi tetap menyertai kita, dan isi hidup ini dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Semoga dalam perjalanan hidup ini Tuhan senantiasa membuat kita berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih kami berani hidup jujur di hadapan-Mu. Berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena selebihnya adalah dosa. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Allah. Amin. Saya akan membacakan satu ayat ya, dalam Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur Ia bergaul erat. Haleluya. Tema kita berani hidup jujur di hadapan Tuhan. Berani hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, kalau iya, mari kita katakan ya. Kalau tidak, mari kita katakan tidak. Dalam Matius 5 ayat 37. Karena kalau apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Jadi kejujuran itu adalah harga yang sangat mahal. Dan kalau kita lihat kehidupan sekarang ini di tengah-tengah pemerintahan kita, hampir tidak menemukan orang-orang jujur. Karena ada banyak orang-orang korupsi. Dari setiap lini kehidupan di pemerintahan, departemen apapun itu. Bagi mereka apalagi yang diberikan jabatan yang strategis, mereka selalu ingin menyalahgunakan jabatan itu. Jadi kita sebagai orang percaya harus berani hidup jujur, baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, orang yang berani hidup jujur, kata Alkitab bahwa mereka bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Allah bergaul karib dengan orang-orang jujur. Itu yang pertama. Jadi kalau Allah bergaul karib dengan orang-orang yang jujur, mengapa kita tidak mau jujur? Apakah kita tidak lagi merasakan kehadiran Allah dalam hidup ini? Apakah kita tidak merasakan Allah, kekuatan Allah dalam kehidupan ini? Sehingga kita lebih berani melakukan kejahatan daripada kehendaknya. Karena orang jujur itu, kata firman Allah, akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin orang hidup kita menjadi sesat, menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi Ia telah berjanji bahwa ketika engkau jujur, Dia bergaul karib dengan engkau. Yang kedua, kata firman Allah, Allah berkenan dengan doa orang jujur. Dalam Amsal 15 ayat yang ke-8. Jadi orang jujur itu kan lurus perbuatannya. Dalam Amsal 21 ayat 8, orang jujur itu menjauhi kejahatan. Orang jujur itu mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Amsal 21 ayat 9. Dan kalau kita
dikatakan Allah berkenan dengan dua orang jujur, Amsal 15 ayat 8 itu. Berarti doa-doa kita menjadi hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu merupakan kesempatan bagi Tuhan juga untuk melakukan dan menjawab doa-doa orang jujur itu. Itu sebabnya Tuhan berkata, Dia berkenan dengan doa orang-orang jujur. Jadi Allah tidak akan membiarkan engkau menderita. Allah tidak akan membiarkan engkau dengan kejujuranmu akan celaka. Tidak. Kalaupun untuk sementara kamu mengalami masa yang sulit karena situasi yang berat, menantang badai istilahnya hidupmu, tapi tidak perlu takut. Karena yang memberi makan hidupmu bukan mereka, tapi yang memberikan makan hidupmu kalau engkau di pemerintahan negara yang memberi. Saya punya anggota dulu hidupnya jujur. Dan ketika dia hidupnya jujur, orang mentertawakan dia karena apa? Sementara orang teman-temannya sudah punya rumah, yang di bawahnya bahkan sudah punya rumah bagus-bagus, punya mobil, sementara dia hanya naik motor ceketer. Rumah masih ya istilahnya kontrak dan cicil itu. Dan apa yang terjadi? Dia tidak akan abai terhadap orang itu. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Itu jangan berpikir kalau engkau jujur hancur hidupmu. Tidak. Dulu ada seorang kaya berkata kepada saya, kalau kita jujur kita nggak makan. Padahal dia orang yang kaya raya, orang yang bisa dikatakan cukup berkecukupan, berkelimpahan, hartanya di sana sini. Tapi begitu moto hidupnya. Kalau kita jujur, kita tidak makan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, kalau hanya sekedar makan, Tuhan, burung pipit pun diberi makan. Tapi kejujuran itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Dan itu membuat penderitaan yang dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, berani hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita berani hidup jujur di hadapan Tuhan, sudah tentu kita berani hidup jujur di hadapan manusia. Dan yang ketiga, Allah membuat berkat orang jujur. Jadi artinya begini, bahwa ketika kita hidup jujur, kita ini membawa berkat bukan hanya bagi diri kita, ya, tetapi bagi diri kita. Amsal 14 ayat 11 dikatakan, kemah orang jujur itu akan mekar, akan berkembang hidupnya. Lalu kemudian orang jujur itu akan memperkembangkan kota. Berkat orang jujur itu, kata firman Allah, memperkembangkan kota. Amsal 11 ayat yang ke-11. Itu sebabnya engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Jaga hidupmu dalam kejujuran ilahi. Karena apa? Engkau akan memperkembangkan kota. Doa-doamu sangat dikenan oleh Tuhan. Kamu melihat kotamu mengalami sejahtera. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, upayakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang engkau. Sebagai orang-orang percaya, kalau engkau hidup jujur, kita hidup jujur di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya doa-doa kita untuk kota kita, untuk keselamatan, untuk kedamaian akan dijawab oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya berani hidup jujur. Dan yang terakhir adalah orang jujur akan diam di hadapan Allah. Haleluya. Dalam Mazmur 140 ayat yang ke-14, ya. Di balik semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini dengan kejujuran, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Di dalam dunia ini kita mengalami sejahtera, damai sejahtera.
Dan Tuhan perhatikan hidup kita. Di masa yang akan datang, kata firman Allah, kita berada berdiam di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi Anda tidak akan menderita kalau Anda hidup jujur di hadapan Allah. Mari kita berani hidup jujur, walaupun mahal harga daripada kejujuran itu. Tapi ingatlah, kejujuranmu di hadapan Tuhan, kalau engkau berani hidup jujur di hadapan Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Engkau bisa menjadi berkat, bukan hanya bagi gerejamu, tapi bagi kota, bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan berani hidup jujur. Ya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Biarlah kami merindukan tetap untuk bergaul karib dengan Engkau Tuhan, berkenan dengan doa orang jujur, membuat berkat orang jujur, karena orang jujur itu akan mengembangkan kota, dan juga orang jujur itu akan diam bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, penting kami hidup jujur di hadapan Tuhan, dan berikan kami kemampuan Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakit, dalam nama Yesus, kalau engkau orang yang membutuhkan kesembuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka alami, lihat tangannya diarahkan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Engkau sembuh segala sakit penyakit, keluar. Terima kasih, karena engkau yang sudah menyembuhkan dan menolong mereka. Dan bagi engkau yang mengalami masalah dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada firman-Mu. Kami hanya melakukan bagian firman-Mu. Sebagaimana kalau kami mengalami masalah, kami datang, Kau selesaikan masalah kami, dan Kau memberikan kelegaan. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau menolong setiap mereka-mereka yang telah mengangkat tangan kepada Tuhan. Permasalahan mereka, Engkau tolong mereka sehingga mereka semuanya dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang baik itu akan menolong, kiranya Tuhan yang baik itu akan memberkati, dan di dalam nama Yesus mereka mempermuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan hidup ini. Semangat pagi, dan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus membuat kita melangkah dalam kejujuran di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.